Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Suatu kali ada sebuah keluarga misionari di tahun 1921 yang berasal dari Swedia. Mereka bernama David Flo dan istrinya Svea. Mereka memiliki putra yang baru lahir yang bernama David Junior berumur 1 tahun. Mereka pergi ke pedalaman Afrika yang bernama Zaire. Ketika mereka masuk ke dalam suku-suku terasing, mereka ditolak, mereka diancam hendak dibunuh. Oleh sebab itu mereka memutuskan tinggal di tengah hutan kurang lebih 1 tahun. Silih berganti mereka diserang penyakit malaria, mereka kekurangan makanan, bahkan mereka mengalami gizi yang sangat buruk. Dan suatu kali ketika istrinya mengandung dan hendak melahirkan, dia terkena penyakit malaria yang membuat dia meninggal saat melahirkan bayi perempuan. Anak bayi perempuan ini kemudian dinamakan Aina. Di saat istrinya meninggal, David sangat kecewa kepada Tuhan. Dia merasa gagal dan dia kepahitan. Dan akhirnya dia kembali ke negaranya Swedia. Bayinya yang bernama Aina diberikan kepada temannya karena dia tidak mampu mengurusnya. Di dalam kekecewaannya dia jatuh di dalam alkohol. Dia kembali ke dalam kehidupan yang lama. Dan dia tidak mau lagi terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Suatu ketika diadakan KKR yang sangat besar di daerah Inggris. Dipimpin oleh seorang yang berasal dari Zaire. Dan ketika Aina yang sudah besar, dia menonton acara itu. Dia mengenali bahwa ternyata hamba Tuhan itu berasal dari Zaire. Dan dia mendekati orang tersebut dan dia bertanya, "Apakah engkau mengenal ayah dan ibuku, misionari yang pernah tinggal di Zaire yang bernama David Flood dan Svea?" Dan hamba Tuhan ini berkata bahwa ternyata dia menjadi seorang hamba Tuhan karena dilayani oleh seorang perempuan yang bernama Svea yang kuburnya sekarang ada di Zaire. Aina sangat terkejut dan dia segera berangkat menemui papanya yang ada di Amerika, hendak memberitahukan bahwa ternyata pelayanan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya selama mereka berada di Zaire ternyata tidak gagal. Dan ketika David mendengarkan berita itu, bangkitlah dia. Semangatnya kembali dan dia berdoa, dia berkata, "Tuhan, ampuni aku. Ternyata apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Ketika saya menabur di ladangmu, ada hasil yang melipat-lipat jiwa-jiwa." Dan saudara, ternyata hamba Tuhan dari Zaire, ternyata dia adalah seorang anak kecil yang selalu datang kepada keluarga ini menjual telur. Dan mereka selalu bercerita firman Tuhan kepada anak kecil ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan lewat cerita ini, mari kita belajar ketika kita melayani Tuhan. Mari tetap giat. Jangan bimbang dan goyah. Jangan khawatir. Walau terkadang kita merasa bahwa pelayanan kita gagal, menemui jalan buntu, tidak ada pertobatan, tidak ada jiwa-jiwa yang diubahkan. Tapi percayalah bahwa jerih payah kita di ladang Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari terus giat melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Terus menabur firman Tuhan, menginjil sebanyak mungkin. Kita tidak pernah tahu bahwa setiap benih yang kita tabur suatu kali kelak akan melahirkan jiwa-jiwa yang sangat banyak. Dan hamba Tuhan yang lahir dan dibesarkan di Zaire yang dilayani oleh keluarga ini ternyata memiliki jemaat 110.000 orang. Kemudian dia membangun 24 pos penginjilan. Dia membangun sekolah-sekolah Alkitab. Dan dia bahkan membangun 2 buah rumah sakit yang besar yang memiliki tempat tidur yang sangat banyak untuk menolong orang-orang di Afrika yang terkena penyakit malaria. Lihat saudara, benih yang ditaburkan oleh keluarga ini tidak pernah sia-sia. Kita belajar dari renungan pada hari ini. Apapun yang kamu kerjakan di ladang Tuhan, percayalah
itu tidak pernah sia-sia. Terus maju di dalam Tuhan dengan giat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.